Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya berada di kebun cabai rawit ori saya yang berusia 165 hari setelah tanam, kurang lebih segitu. Dan kondisinya seperti ini buah kedua. Sebenarnya tunas-tunasnya sudah mulai kelihatan ramai ya, sudah disusul buah-buah kembali. Namun yang sangat disayangkan ya, namanya juga faktor cuaca, kita nggak tahu. Karena kemarin di sini sempat hujan terus tiada henti, bahkan di sini banyak yang banjir ya, khususnya di daerah Kebumen itu kemarin banyak yang banjir, dan lahan saya juga terkena banjir. Akibatnya banyak yang layu, padahal kemarin pas penyemprotan kemarin itu belum kelihatan layunya ya. Ini baru beberapa hari terakhir ini memang tanahnya sudah surut ini, dan ini contoh yang terkena layu. Tuh banyak banget itu ya, akibat curah hujan yang sangat tinggi dan tanahnya sangat lembab, karena kemarin di sini airnya sempat menggenang. Dan pada kesempatan kali ini ya, mungkin saya nggak tahu ya untuk video kedepannya seperti apa, karena saya bikin video kan tergantung kondisi tanaman saya juga ya. Saya nggak menutup-nutupi kondisi tanaman saya seperti apa. Memang kondisi tanaman saya itu banyak yang layu sekarang ini. Ya udah nggak apa-apa lah ya, juga namanya cabai tua, pasti itu untuk terserang penyakit itu lebih gampang daripada cabai yang masih usia produktif muda ya. Dan kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan kalsium. Nah, penyemprotan kalsium sebenarnya itu penting apa enggak untuk tanaman cabai? Kalau menurut saya itu sangat penting ya, karena kalsium itu unsur hara makro walaupun makro sekunder. Yang namanya unsur hara makro itu kebutuhan pokok tanaman. Jadi kalsium itu sangat penting, walaupun kebutuhannya itu untuk tanaman nggak begitu banyak seperti NPK. Namun kalau semisal kalsium nggak tercukupi, itu bisa saja tanaman kita terserang kerontokan bunga pada bunga ya. Nih kita lihat yang ini. Ini walaupun tanamannya daunnya belum rimbun, belum rapat ya, karena memang kemarin sempat protol, tapi untuk bunga-bunganya itu bisa dikatakan nggak ada yang rontok ya untuk tunas-tunas barunya. Ini contoh tanaman yang notabene untuk unsur semuanya itu tercukupi. Nah, dan ini juga tuh, itu juga nggak rontok ya, seperti itu. Di sana juga banyak ya. Dan kalau semisal tanaman cabai kita kekurangan kalsium, itu banyak banget tanda-tandanya. Bisa ditandai dengan bunga tanaman cabai kita itu rontok. Ini kan nggak rontok itu. Nah, bunga tanaman cabai kita rontok, terus daunnya menguning juga rontok, dan buah-buahnya apabila sudah menjadi buah seperti ini, nanti tangkainya itu akan hitam, dan terus rontok itu juga disebabkan oleh kekurangan kalsium. Maka dari itu kita penuhi unsur kalsium. Pemenuhan unsur kalsium itu bisa dilakukan dengan cara pengocoran maupun penyemprotan, seperti itu ya. Nah, untuk kalsium itu kan banyak, ada kalsium cair, kalsium super atau kalsium yang tepung itu, ada juga kalsium yang seperti CNG itu yang berbentuk granul. Nah, kalau menurut saya untuk musim hujan itu kalsium yang lebih cocok digunakan itu yang berbentuk tepung. Kalsium yang berbentuk tepung atau kalsium super itu nggak ada kandungan nitrogennya. Kalau semisal kalsium yang ada kandungan nitrogennya itu takutnya nanti kandungan nitrogennya itu diserap oleh tanaman, dan akibatnya perkembangan jamurnya itu lebih cepat. Ya seperti itu ya. Oke. Untuk penjelasan lebih lengkapnya pada pengoplosan video kali ini. Baik, pada penyemprotan kali ini kalau tidak salah penyemprotan yang ke-40 pada cabai rawit ori saya yang berusia 165 hari setelah tanam. Nah, untuk penyemprotan kali ini seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan melakukan penyemprotan kalsium ya. Untuk penyemprotan kalsium yang saya gunakan itu menggunakan kalsium bubuk, atau orang biasa nyebutnya itu kalsium super. Nah, ini kalsium yang saya gunakan. Untuk merek dagangnya saya menggunakan kalsium susu. Ini masih banyak banget ini. Nah, kenapa saya melakukan penyemprotan kalsium? Nah, karena sekarang kan di sini musim hujan ya, curah hujannya tinggi, jadi serangan pateknya itu atau serangan jamurnya itu mulai kelihatan kembali.
kemarin-kemarin pas hujannya itu udah nggak tinggi ya, nggak kayak sekarang, itu pateknya udah terminimalisir. Namun sekarang datang lagi antraknosanya ya, dan lumayan banyak kemarin saya petikin yang terkena patek itu lumayan banyak. Nah, untuk penyempraian kalsium itu fungsinya untuk apa sih? Apakah penting kalsium diberikan untuk tanaman cabai? Kalau menurut saya itu kalsium diberikan untuk tanaman cabai itu sangat penting ya, karena kalsium itu sebenarnya unsur hara makro. Makro itu ibaratnya kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh tanaman cabai, walaupun ini masuk kategori makro sekunder. Jadi ini nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai, walaupun jumlahnya itu relatif kecil. Nggak seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Namun kalau tanaman kekurangan kalsium itu ada beberapa gejala yang bisa terlihat. Contoh salah satunya itu daunnya menguning terus rontok. Terus bunga-bunga cabai mudah rontok, buah-buah cabai juga mudah rontok, itu yang mudah dilihat dengan kasat mata. Nah, selain itu kalau kekurangan kalsium juga tanaman cabai itu akan rentan terkena penyakit karena memang daya imunnya itu kurang ya. Kan kalau kalsium itu untuk memperkuat tanaman itu sendiri. Dan untuk penyempraian kali ini saya hanya menggunakan kalsium dan perakat saja nanti. Saya berulang kali mengatakan kalau pengaplikasian kalsium diusahakan tunggal. Jangan dicampur apapun itu, walaupun pestisida maupun pupuk daun. Namun biasanya juga saya mencampurnya sih, tapi kalau saya mencampurnya itu cuma dengan fungisida, nggak ada yang lainnya. Nah, kenapa pengaplikasiannya tunggal? Karena kalsium itu sifatnya itu basa ya, dan untuk pestisida ataupun pupuk daun rata-rata sifatnya asam. Maka dari itu kalau semisal kalsium dicampur pestisida itu kurang cocok, karena nanti akan menurunkan pH dari kalsium itu sendiri ataupun menaikkan pH dari pestisida itu sendiri. Nah, kalau semisal dengan pupuk daun, kalsium itu nggak bisa dicampur dengan nutrisi atau kandungan fosfat, karena kalsium itu akan mengikat fosfat ya. Jadi peranan fosfat itu akan berkurang karena adanya kalsium ini. Makanya diusahakan kalau penyempraian kalsium, baik itu kalsium bubuk, baik itu kalsium cair ataupun yang berbentuk granul seperti CNG, itu diusahakan tunggal saja, jangan dicampur apapun itu ya. Terkecuali kalau memang ada daripada nggak keberi pupuk atau pestisida yang lain ya dicampur gak apa-apa. Namun saya menyarankan kalau pencampuran usahakan ya hanya fungisida saja ya. Dan untuk penyempraian kalsium saya akan menggunakan 5 sendok makan seperti biasa. 1 2 3 4 5. Memang ya kalau pencampuran penyempraian kalsium itu dosisnya agak gede, karena ya namanya juga pupuk murah, jadi pakai dosis besar pun itu nggak apa-apa lah seperti itu ya. Nah, diaduk-aduk ya, diusahakan larut ya, walaupun kalsium super itu tidak bisa larut sempurna dalam air, namun ya kita usahakan aja. Nanti kalau penyemprotan tanknya agak sambil digoyang-goyang ya, biar endapannya itu nggak begitu banyak. Dan perekat seperti biasa musim hujan 2 tutup atau 20 mili. Aduk-aduk kembali. Fungsi perekat sudah berulang kali saya katakan, itu untuk membuat pupuk daun atau pestisida yang kita semprotkan ke tanaman cabai kita itu supaya tidak mudah tercuci oleh air hujan. Dan begitulah penyempraian kali ini, saya hanya menggunakan kalsium ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.